Hari ini saya bawakan firman Tuhan. Saya katakan minggu yang lalu sebelum kita bercerita berani memperkatakan berkat di hadapan kebutuhan yang besar. Ada dua firman Tuhan yang sebelumnya saya lewati, jadi sebaiknya saya sampaikan. Jadi sebelum memperkatakan berkat di hadapan kebutuhan yang besar, hari ini saya bawakan firman Tuhan. Berani memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar. Firman Tuhan juga berkata, dengan perkataanmu kau dibenarkan dan dengan perkataanmu engkau dihukum. Jadi kita tidak boleh tinggal diam, tapi kita harus memperkatakan perkataan yang benar. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sering sekali kita melampiaskan kebenaran diri kita, pengertian kita dengan amarah. Kita marah terhadap pasangan, kita marah terhadap situasi, kita marah terhadap anak. Dan kita tidak sadar bahwa amarah itu tidak mengerjakan apa-apa, idle. Dan idle itu akan dituntut Tuhan pertanggungjawaban dari kita. Hari ini sebelum kita memperkatakan berkat di tengah kebutuhan yang besar, saya bawa kepada saudara berani memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Setiap perkataan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jalan keluarnya bukan berdiam diri, tetapi justru kita harus memperkatakan perkataan yang benar. Nah saudara, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Banyak orang berpikir bahwa hari penghakiman itu adalah hari kiamat. Dalam satu terjemahan memang benar. Tetapi akan ada hari-hari penghakiman di dunia ini di mana kita akan mendapatkan apa yang kita perkatakan. Kata sia-sia dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah diambil dari kata argon. Argon artinya kosong, tidak ada gunanya, tidak membawa kita kemana-mana. Ngomel-ngomel gak tahu arah, sumpah serapah menyumpahi orang lain, atau bercanda-canda yang gak mutu. Bohong. Nah saudara, dalam bahasa Inggris dituliskan dengan kata idle words. Idle artinya tidak bergerak. Setiap perkataan kita diharuskan Tuhan membawa kita ke satu tempat. Apakah tempat itu adalah kehidupan atau tempat yang baik bagi kita, atau tempat itu adalah tempat yang buruk atau kematian bagi kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, gema tidak pernah satu kali. Rata-rata gema itu saudara minimum 2 kali. Haleluya saudaraku. Kalau saudara pergi dahulu, saudara, saya gak tahu sekarang, tapi dahulu kalau di Brastagi waktu saya kecil, saya suka berteriak di atas gunung, di Gundaling. Dan gunung-gunung itu mengembalikan apa yang kita katakan. Kalau kita katakan, oi, dia akan berkata, oi, 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 oi. Kalau kita sering berkata, acitnai, sakit sekali, kita akan menerima akibatnya. Itu akan membawa hidup kita kepada sakit penyakit. Tapi kalau kita berkata, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong. Maka satu hari kita pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, dikatakan perkataan yang sia-sia dalam arti kata idle words itu akan dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa Yunani dipertanggungjawabkan dituliskan dalam kata apodosologos, yaitu itu akan menjadi bukti dalam penghakiman. Tetapi perkataan dalam alam roh itu sangat berkuasa. Itu adalah persetujuan. Dahulu sudah saya bawa kepada saudara adalah persetujuan di alam roh. Ketika kita berkata aku sakit, maka saudara ada alam roh yang menangkap perkataan kita, menjadikan satu persetujuan dengan dia. Ketika kita berkata aku percaya firman Tuhan, maka ada alam roh juga yang menangkap, yaitu Tuhan, malaikat, dan sorga. Haleluya. Haleluya. Dan mengerjakannya supaya jadi dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu menjadi persetujuan, hari ini kita belajar itu menjadi bukti. Amin.
Nah, sekarang saudara harus tahu bahwa buku Ibrani mengatakan bahwa ada imam besar kita, ada pengacara kita, ada pembela kita, yaitu Yesus. Dan dia mau membela kita. Salah satu bukti yang dipunyai oleh Yesus ialah bahwa kita dibasuh dengan darah Yesus. Tapi darah Yesus hanya efektif, dalam Roma pasal 10 dikatakan, apabila kita mengaku dengan mulut. Nah saudara, bukti-bukti di Alkitab harus diteguhkan dengan bukti perkataan kita. Jadi perkataan kita adalah bukti iman kita, bukti kepercayaan kita. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, dengan perkataan engkau akan dibenarkan, dengan perkataan engkau juga dihukum. Saudara tahu tadi Matius 12 ayat 37. Nah saudara, dengan kata lain, dikatakan begini, dengan perkataan yang tepat, kita dibawa pada kehidupan. Tetapi dengan perkataan yang salah, kita dibawa pada kematian. Sekarang ini kita harus tahu, bahwa hidup dan mati bukan lagi di tangan Tuhan, tapi diserahkannya kepada saudara. Di manakah letaknya itu? Bukan di tanganmu, tetapi di mulutmu. Bagaimana cara kita memilih kehidupan? Bagaimana cara kita menggerakkan diri kita ini kepada kehidupan? Bagaimana caranya kita menggerakkan hidup kita kepada berkat Tuhan dan menjauhi kutukan, yaitu dengan cara memilih kata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Walau situasi apapun, keadaan apapun diperhadapkan kepada kita. Nah saudara, jadi kehidupan kita ada di mulut kita. Itu sebabnya anak Tuhan harus mempunyai kata-kata yang menggerakkan. Kata-kata yang sia-sia adalah kata-kata yang tidak menggerakkan. Itu sama buruknya dengan kata-kata yang menggerakkan kita pada kematian. Nah sayang, itu sebabnya humormu, perkataanmu, bahkan ketika kita marah, Alkitab berkata, kalau seorang marah, janganlah ia berbuat dosa. Itu yang pertama, kita selalu ambil di belakangnya. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maka kita berkata siang-siang boleh marah. Siang-siang boleh marah, kalau malam-malam jangan marah lagi. Bukan itu sebenarnya. Sebenarnya ketika kita marah, jangan kata-kata itu bersalah di hadapan Tuhan. Jangan kata-kata kita itu terbawa oleh emosi, terbawa oleh perasaan. Semua kita boleh punya perasaan dan memang punya perasaan, tetapi kata-kata kita tidak diatur oleh perasaan kita. Kata-kata kita supaya selalu kita jaga agar selalu berkenan di hati Tuhan. Belajarlah kita untuk itu. Dan itu akan meningkatkan level hidup kita. Goyang kiri kanan saudara, katakan belajarlah kita saudaraku. Amin. Setan berusaha agar kita memperkatakan perkataan yang ngawur, perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengarahkan hidup kita pada kutuk dan kematian. Setan akan berusaha agar kita berkata-kata dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang putus asa. Setan berusaha agar kita mengeluarkan kata-kata kita ketika kita berhadapan dengan satu tekanan yang besar. Lihat baik-baik, ketika Yesus berpuasa dan lapar, setelah 40 hari dia berpuasa, setan datang. Alkitab berkata dia berpuasa 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 2. Akhirnya laparlah Yesus. Nah saudara, setan datang. Memang hidup ini ada banyak kebutuhan. Dan setiap kebutuhan memancing emosional kita. Ada banyak hal-hal di dunia ini yang memancing emosional kita. Anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, teman sekerja kita, anak buah kita, bos kita, guru kita, murid kita. Wah, semua memancing emosional kita. Tapi jangan ngomong perkataan yang salah. Amin. Kita berikan jawaban karena memang bagian kita harus memperkatakan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Lihat baik-baik. Ketika setan datang, setan datang pada waktu Yesus sedang lemah. Yesus sedang lapar. Pada waktu emosional tinggi, kebutuhan tinggi. Tapi ayat 4 Matius pasal 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yang pertama ini dengarkan baik-baik. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat baik-baik. Hidupmu bukan karena kata dia. Hidupmu bukan karena kebutuhanmu. Memang banyak kebutuhan kita kata Tuhan. Tapi kita tidak hidup karena pemenuhan kebutuhan itu. Kita hidup karena firman Allah. Kita hidup karena firman Allah. Kita hidup karena firman Allah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu dalam firman Tuhan, kita selalu bernyanyi, kalaulah ditolong saya juga. Artinya ketika saudara lihat satu disembuhkan, saudara tahu giliran saudara akan datang. Satu diberkati, saudara tahu giliran saudara akan datang. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya jaga ucapanmu. Terkadang saudara, secara tidak langsung kita memperkatakan ketidakpercayaan kita. Itu yang mau saya bawa kepada saudara. Naik level lagi hari ini. Amin. Jangan sekarang dululah, nggak sanggup aku. Nggak sanggup aku nerima. Sekarang ini hatiku lagi tidak tenang. Saudara tidak berkata hati saudara hancur. Saudara katakan hatiku tidak tenang. Saudara berpikir itu hal biasa. Memang betul itu hal biasa, tapi tidak perlu dikatakan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara perlu mencari kata-kata lebih baik, kata-kata yang benar, katakan, sekarang ini Tuhan sedang mengerjakan hatiku. Sabar kau ya, besok kita bicara. Itu jauh lebih baik. Amin. Amin. Sekarang ini firman Tuhan sedang dikerjakan dalam hidupku. Maka sabar kau ya, Tuhan sedang bekerja. Tunggu sebulan lagi, tunggu seminggu lagi. Saya berdoa minggu ini aku penuh dengan berkat Tuhan. Saya berdoa bulan ini ada jawaban doa bagi saya. Begitu caranya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan sampai kata-kata kita salah. Semua berkata amin. Dan perkataan yang paling aman dan benar pada saat tekanan, kebutuhan dan juga cobaan besar datang adalah memperkatakan firman. Matius 4 ayat 4. Yesus sendiri berkata, ada tertulis. Dan ketika Yesus memperkatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada satu titik di mana iblis pun undur daripadanya. Kalau saudara memperkatakan ada tertulis, firman, ada tertulis, firman, ada tertulis, firman, pada satu titik iblis akan undur daripadamu. Pencobaan akan undur daripadamu. Tekanan akan undur daripadamu. Itu sebabnya perkatakan lagi, perkatakan lagi, perkatakan lagi, perkatakan lagi dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang paling aman dan ampuh adalah memperkatakan firman. Kenapa? Karena setiap perkataan kita ada yang menjadikannya di alam roh. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka. Ini firman Tuhan kepada hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, maka saya perkatakan pada saudara. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang kulakukan kepadamu. Saudara harus tukar semua perkataan saudara untuk menyampaikan sesuatu agar orang lain mengerti keadaan saudara. Haleluya. Pakai kata tapi. Saya memang sakit dok, tapi saya percaya melalui tangan dokter saya bisa disembuhkan Tuhan. Pakai kata-kata yang indah, pakai kata-kata yang baik. Ya sukacita katakan amin. Jadi saudara dikatakan perkataan kita akan dilakukan oleh alam roh. Tuhan sedang mencari orang yang memperkatakan firman-Nya. Yesaya pasal 6 ayat 8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu aku, kata Yesaya, mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Dan dengar baik-baik. Siapa yang akan menjadi pembawa berita kita? Dalam terjemahan lainnya dikatakan, siapa yang akan menjadi pembawa suara kita? Suara kita, ketiganya yang esa. Siapa yang jadi pembawa suara Tuhan? Siapa yang jadi pembawa berita Tuhan? Apakah berita Tuhan? Firman-Nya.
Siapakah yang akan mengulangi firman Tuhan? Siapakah yang akan menjadi firman Tuhan itu? Nah, itu sebabnya saudara, kita sungguh-sungguh harus bisa memperkatakan firman Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita paling aman memperkatakan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. 5 perkara dan setelah itu 3 poin yang bisa kita lakukan, kita akan selesai. Tuhan sedang mencari orang yang mau memperkatakan firman. Kenapa? Karena firman itu paling aman. Kenapa firman itu paling aman? Nomor 1, dia dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sayang, dengarkan baik-baik. Di hadapan kebutuhanmu yang besar, emosimu yang besar, perkatakan firman. Karena apa yang tidak ada bisa dijadikan ada. Yang tadinya tidak ada damai, yang tadinya tidak ada pembelaan di hatimu, engkau jadi pesakitan, engkau yang tertuduh, perkatakan firman. Gak usah sibuk kali di depan orang yang menuduh engkau. Perkatakan firman di hadapan hatimu yang galau. Amin. Kekuatan daripada perkataanmu bukan pada kuatnya volume bicaramu, tapi pada keintimanmu dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus lebih meriah lagi. Kenapa firman Tuhan paling aman untuk diperkatakan? Karena dia dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Nomor 2, karena firman Tuhan membawakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 55 ayat 11. Dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Ya, memang kau punya rencana yang baik, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita tahu kita tertekan, kita tahu ada masalah besar, kita tahu ada tekanan besar, kita tahu ada kebutuhan besar, kita tahu ada pencobaan besar, bahkan mungkin kita tahu ada setan yang besar di hadapan kita, gunung yang besar di hadapan kita. Kita memperkatakan firman, artinya kita berkata, your will be done. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan saudara tahu ketika Yesus berkata demikian, seperti dikatakan oleh Alkitab, dia menderita seketika lamanya, tetapi setelah itu nama di atas segala nama diberikan kepadanya. Sayang, ada sesuatu di atas persoalanmu, ada sesuatu di atas kebutuhanmu, ada sesuatu di atas tekananmu yang sedang Tuhan siapkan untuk engkau. Itu sebabnya kita memperkatakan firman sebagai tanda, your will be done. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku ya Bapa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita memperkatakan firman, kita pasti mendapat pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Mengapa memperkatakan firman? Itu adalah paling aman dalam hidup kita. Lebih daripada memperkatakan kebenaran kita sendiri. Lebih daripada memperkatakan pembelaan diri kita. Lebih daripada memperkatakan supaya dia tahu. Supaya dia tahu beginilah kejadiannya. Dan tidak pernah gagal. Semua berkata kiri kanannya, tidak pernah gagal. Amin. Firman Tuhan pasti digenapi. Yeremia 1 ayat 12 mengatakannya. Lalu firman Tuhan kepadaku, aku siap sedia melaksanakan firmanku. Dalam firman Allah yang hidup, ayat yang sama dikatakan, betul kata Tuhan. Dan itu berarti aku pasti melaksanakan segala firmanku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat yang sama Yeremia 1 ayat 12 berkata, benar kata Tuhan, aku akan menjaga agar semua yang kukatakan jadi kenyataan. Kenapa kita harus memperkatakan firman? Karena firman Tuhan berkata, ingatkanlah aku akan janjiku. Amin. Bukan karena Tuhan pelupa, tapi supaya dia tahu bahwa apapun yang jadi, aku memegang firman di dalam hatiku. Amin. Tuhan melihat hati dan dia perlu tahu di dalam hati kita ada firman. Dan caranya apa? Kita ingatkan kepada Tuhan lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita perkatakan firman Tuhan,
Kalau kita memperkatakan lagi janji Tuhan, lagi. Dia adalah Tuhan yang mampu dan Tuhan yang mau, dia akan buka jalan bagimu, Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang saudara tahu nomor 4, mengapa memperkatakan firman Tuhan itu sangat aman. Karena firman Tuhan lebih kuat daripada apapun di dunia ini. Kita tahu ayat firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33, sama semuanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nomor 5, kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan adalah jawaban yang paling aman di hadapan tekanan yang besar dalam hidup ini? Karena firman Tuhan lebih kuat daripada perkataan manusia. Amin. Berkatakan lagi, tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Tuhanku tahu waktu yang tepat. Kairos akan datang, waktunya akan datang. Aku pasti menerima mukjizat. Aku pasti menerima jalan-jalan yang dibukakan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan haleluya. Sikap kita sudah tahu kita harus memperkatakan firman. Kita tahu mengapa kita perkatakan firman. Sebenarnya ada 10, tapi saya bawakan 5 kepada saudara yang paling kuat. Yang sukacita katakan amin. Firman Tuhan lebih kuat dari perkataan manusia. Firman Tuhan lebih kuat daripada apapun yang ada di bumi ini. Amin. Jadi kalaupun ada masalah di Selat Hormuz, firman Tuhan lebih kuat daripada itu. Kalaupun perang dunia ketiga, keempat, kelima digabung jadi satu terjadi besok, firman Tuhan lebih kuat daripada itu. Apapun yang jadi di dunia ini, langit dan bumi boleh berlalu, firman Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Sikap kita pada firman Tuhan, nomor 1, simpan firman Tuhan. Kaya akan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Roma 10 ayat 8 sampai 10, firman itu dekat dengan engkau, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amin. Nah, kalau saudara tahu, sambungannya berkata, kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka engkau dibenarkan. Saudara bisa memperkatakannya lagi. Menyala dalam hati saudara. Bersusah-susah aku menahankannya tapi tidak mampu, kata Yeremia. Kenapa? Karena hidup jadi dalam. Amin. Janganlah kita sibuk kali memperkatakan perasaan kita. Jangan sibuk kali kita memperkatakan kebenaran diri kita sendiri. Tapi biarlah kita sibuk memperkatakan firman. Supaya apa yang tidak ada menjadi ada. Supaya ada memutar balik keadaan. Yang tadinya gelap menjadi terang. Yang tadinya tidak teratur menjadi sungguh amat baik. Jadilah bagi kita. Haleluya. Amin. Nomor 2, sikap kita kepada firman. Nomor 1 tadi, simpan dalam hati. Nomor 2, hagahkan. Hagahkan. Bahkan sebelum datang masalah, ngomong. Amin. Jangan katakan nanti Pak, ketika datang masalah, baru aku berkatakan firman. Dari sekarang ini sayang, apapun yang jadi, selalu perkatakan firman. Ucapkan berulang-ulang, hagah. Hagah dalam bahasa Ibrani artinya menggumam berulang-ulang. Diulangi lagi. Hagah itu dikatakan sebagai memamah biah. Saudara tahu seperti lembu, dia makan, lalu kemudian setelah makan saudara, dia duduk, dan dia keluarkan lagi makanannya, dia kunyah lagi. 2 kali dia kunyah makanan itu. Sampai di rumah nanti buka lagi catatan saudara dan baca lagi, doakan lagi. Haleluya. Maka apa kejadiannya? Dikatakan saudara dalam Keluaran 14:21, lalu Musa mengikuti apa kata Tuhan. Dia ulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras dan membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Dan kau, katanya, angkatlah tongkatmu dan belahlah laut itu. Maka ketika Musa melakukannya, dia bilang sama orang Israel, siap-siap mau berangkat. Tutup mulut kalian. Gak usah ngomong, siap-siap aja berangkat. Oke? Let's go. Lalu Musa pergi sendirian. Orang Israel berkata, apa dibuatnya? Lalu Musa mulai angkat tongkatnya. Dan dia belah laut itu. Diangkat lagi. Apa yang jadi? Apapun tak terjadi. Apapun tak terjadi. Dia pulang balik.
Dia duduk menanti. Dan semalam-malaman Tuhan bekerja. Semalam-malaman Tuhan bekerja. Tuhan tahan musuh supaya memberikan waktu pada pekerjaan Tuhan. Tahukah saudara kenapa saudara masih hidup di sini? Karena engkau memperkatakan firman dan Tuhan tahan musuhmu. Tuhan tahan kematian, Tuhan tahan penyakit, Tuhan tahan kebangkrutan, Tuhan tahan kemiskinan. Tidak bisa menjangkau engkau sampai Tuhan siap membuka jalan bagimu. Ada jalan yang dibukakan Tuhan padamu. Ada jalan yang dibukakan Tuhan padamu. Ada jalan dibukakan Tuhan padamu. Ada jalan dibukakan Tuhan pada kita. Kalau kita memperkatakan firman, memang aneh, memang gak masuk akal. Mau jalan kemana? Mau berangkat? Katakan pada mereka berangkat mau kemana? Tutup mulut. Yang pertama yang ada di pikiran. Yang kedua yang ada di pikiran. Tahan hati, tutup mulut. Yang ketiga, kalau nggak bisa tutup mulut, jahit. Yang keempat, perkatakan firman Tuhan. Maka saudara akan lihat, sebesar apa laut itu pasti akan terbuka. Sedalam apapun itu pasti akan kering. Saya doakan Tuhan, aku pun butuh apa yang kuperkatakan hari ini. Sebab aku percaya, itu sebabnya aku berkata-kata. Saya tidak memperkatakan sesuatu out of pesan sponsor. Saya memperkatakan ini karena aku juga percaya. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkenan, sebelum tahun ini berakhir, ada jalan-jalan yang dibukakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya.